saya ada sedikit problem sedikit kalau bila kita sebut, kita kata Tuhan memerlukan pelacur sedemikian. Begini nih, kalau dia mualaf, nggak belajar Alkitab baik-baik, cuman setengah-setengah, sepenggal doang, lalu bikin diri sok tahu, sampai bilang-bilang Allahnya Kristen butuh pelacur cuy. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf. Mualaf ini dari Malaysia. Bahasanya nanti kalau teman-teman dengar pasti agak bingung-bingung tuh. Ini orang ngomong apa begitu kan. Tapi nggak apa-apa. Intinya kita akan bisa melihat di situ bahwa dia menuduh bahwa Allahnya atau Tuhannya orang Kristen tuh punya pelacur guys. Dan ini bener-bener gak masuk logika. Kenapa? Ya karena sebenarnya dia comot ayat gak dipahami secara lengkap. Hari ini kita akan bahas ini. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya ya guys ya. Dan kalau saya sebut satu ayat lagi, mungkin semua di kalangan kita, kalau kita dapat baca Ezekiel chapter 23. Ya. Okey, saya tak nak cerita tentang lucanya. Kalau you baca ayat itu, ceritanya nampaknya agak luca sebab menerangkan detail perbuatan-perbuatan yang tak elok tu. Ya, betul. Ya, bagi saya luca tu tak begitu teruk. Paling teruk kalau kamu baca dua ayat. Ayat pertama dan ayat nombor 4. Jangan lupa Ezekiel ini, ayat itu sebut, and the words of the Lord came to me saying. Maksudnya dia terima wahyu. Itu yang pertama. Dan ayat nombor 4 bila cerita tentang dua wanita tu, satu ibu tu, dan mereka Melayu cakap apa? Mereka jadi pelacur pada usia muda. Betul? Ya. Betul, Perkara yang paling buat saya amat susah nak terima adalah bukan pasal kekotoran tu. Ya, sebab betul. Tuhan kata dalam ayat tadi, mula-mula ingat lagi tak saya sebut, and the words of the Lord came to me saying. Ezekiel sedang bercakap, dia dapat wahyu daripada Tuhan. Dan ayat nombor 4 tu yang penting tu adalah Tuhan kata apa? Tuhan kata dua wanita ini yang pelacur ni, Tuhan kata aku punya. Tuhan kata pelacur tu aku punya. Saya ada sedikit problem sedikit kalau bila kita sebut, kita kata Tuhan memerlukan pelacur sedemikian. So saya bukan nak burukkan, hanya bagi saya nak terangkan kajian saya yang buat saya amat susah nak terima. Saya payah nak terima sebab bagi sifat tentang Tuhan yang bagi saya bukan sifat ketuhanan tetapi sifat ciptaannya, sifat manusia. Ya, di situ dia nggak terima, nggak bisa masuk bagi dia karena di situ dibilang dua orang perempuan, yang mana dua orang perempuan ini pelacur dan itu miliknya Tuhan, miliknya Allah. Dan ayat ini jelas diambil dari Yehezkiel dan kita akan bahas. Teman-teman gini, karena ini ayat ini kita harus pahami secara utuh, maka saya akan ajak teman-teman untuk belajar Alkitab ini dengan serius. Dan durasinya pasti akan lama dan mungkin teman-teman akan bosan. Tapi kalau teman-teman bisa sampai akhir, teman-teman akan mengerti apa yang dimaksud dalam ayat itu. Kita langsung masuk aja ya. Dia ambil di ayat yang ke-5, dikatakan, dan Ohola berzina sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asur, pahlawan-pahlawan perang. Dikatakan di situ sedang ia aku punya. Dikatakan juga di ayat 4 ya tadi, mereka aku punya. Kata mereka aku punya, ia aku punya, disinilah yang tidak bisa diterima oleh mualaf ini. Karena dia berpikir bahwa Allah ternyata membutuhkan seorang pelacur gitu. Loh, ini masa bisa? Ini kan sifat-sifat manusia, butuh pelacur dan lain-lain. Nah, orang model gini kita harus ajarin baik-baik nih guys. Karena dia gak baca ayat ini secara utuh. Sekarang saya ajak untuk kita membacanya secara utuh. Kita masuk di ayat pertama ya, itu Yehezkiel 23. Teman-teman silakan kalau nggak percaya atau mungkin pikir ini Mas Luis nih nipu-nipu ini, silakan buka Alkitab kalian sendiri.
Cari juga di internet ada, silahkan cek aja. Ayat pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepadaku. Kepada siapa? Ya jelas, kepada Yehezkiel. Dikatakan, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Dikatakan di sini 2 orang perempuan ya, anak dari 1 ibu. Di ayat 3, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Kalau kita baca sampai ayat yang ketiga, di sini pasti kita akan berpikir, waduh, ini ayat porno ini. Omongannya jorok-jorok ini. Ya kalau kita penggal-penggal ayatnya, kita lanjut di ayat yang keempat. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya adalah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Nah sampai di sini pasti kita akan mikir, lah ini Ohola dikatakan Samaria, Oholiba adalah Yerusalem. Jadi apakah 2 nama ini adalah benar-benar manusia atau benar-benar pelacur? Apakah seperti itu? Bagaimana menurut teman-teman? Ya enggak gitu loh. Karena dikatakan di situ Ohola adalah Samaria dan Oholiba adalah Yerusalem. Kita melihat ke kamus Alkitab. Dalam kamus Alkitab dikatakan Ohola dan Oholiba. Nama-nama ini adalah kiasan untuk Samaria, kerajaan utara, dan Yudea dalam Yehezkiel 23. Masing-masing berarti kemahnya dan kemah saya berada di dalamnya. Dalam nama pertama terkandung kritik terhadap upacara keagamaan kerajaan di bagian utara. Kedua kerajaan itu digambarkan kakak beradik. Dua-duanya dikawinkan dengan Yahweh atau Tuhan Allah dalam suatu alegori pertentangan dengan larangan Imamat 18 ayat 18. Tidak usah menimbulkan kesulitan. Kedua-duanya dituduh berzina mengkhianati Yahweh, suami mereka, yaitu dengan sukarela terlibat dan bersekutu secara politis dengan bangsa-bangsa lain. Dalam pengertian waktu itu bahwa persekutuan antara 2 bangsa melibatkan kedua belah pihak terikat kepada dewa-dewa mereka. Oholiba telah diperingatkan bila tidak mau belajar dari nasib kakaknya, nasibnya akan serupa juga. Nah, sampai di sini sudah paham belum? Bagaimana? Belum paham? Jadi Ohola dan Oholiba itu sebuah kiasan tentang Ohola yang adalah Samaria, Oholiba adalah Yerusalem, tetapi mereka berbuat zina yang artinya bukan benar-benar berbuat zina perempuan, tetapi ini yang artinya mereka itu menyembah Allah lain karena padahal mereka ini harusnya milik Allah. Nah, inilah yang dimaksud di sini, mereka aku punya dan sedang ia aku punya. Maksudnya apa? 2 bangsa ini, baik di Samaria maupun Yerusalem, itu adalah miliknya Allah. Karena kan Tuhan selalu membuat sebuah kiasan seperti di kitab Kidung Agung yang mana itu dianggap sebagai nubuatan nabi kalian tuh. Kitab Kidung Agung itu berbicara mengenai pasangan kekasih. Tetapi itu sebagai kiasan bagaimana Allah itu adalah kekasih bagi Yerusalem, bagi Samaria. Jadi semacam gini loh. Untuk menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya, Allah memakai sebuah pernikahan. Tapi bukan berarti Allah benar-benar menikah, tapi mengikat sebuah perjanjian. Contohnya, Allah menganggap Yerusalem dan menganggap di situ Samaria sebagai pengantin perempuannya. Bukan berarti Allah poligami. Aduh, pasti gak nyampe lagi nih ajak ngomong gini. Allah mengikat perjanjian dengan Samaria dan Yerusalem. Mereka itu harus menaati apa yang Allah mau. Karena Allah adalah dianggap sebagai suaminya. Kan harus setia kan. Tetapi Samaria dan juga Yerusalem itu mereka justru menyembah Allah lain. Bukan menyembah Allah Israel yang mana sudah mengikat perjanjian itu. Dan itu dianggap sebuah perselingkuhan. Sehingga mereka berzina. Paham ya? Ketika Tuhan mengatakan mereka itu aku punya. Harusnya mereka setia kepada Allah.
Tapi ternyata mereka tidak setia dengan berzina kepada bangsa-bangsa lain. Kita akan pahami ini secara detail. Ayat 5, Ohola berzina sedang ia kupunya, ia sangat baik kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur pahlawan perang. Paham ya? Ayat 6, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. Perhatikan, dikatakan dengan berhala-berhalanya. Kenapa? Karena di sini dia berselingkuh dengan cara menyembah berhala-berhala bangsa Asyur ini. Ayat 8, ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak di Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalannya mereka kepadanya. Sekali lagi ini berbicara mengenai apa? Mengenai perselingkuhan dalam arti rohani. Mereka itu menyembah kepada allah-allah Mesir. Ayat 9, oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur kepada siapa ia berahi. 10, mereka menyingkapkan auratnya, anak-anak lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Ini hukuman yang diberikan untuk Ohola karena dia menyembah Allahnya, Tuhannya orang-orang Asyur. Maka orang-orang Asyur yang pada akhirnya membantai Samaria. Ya istilah sederhananya gini loh, pada akhirnya Samaria itu dijajah, dipukulin, dihancurkan, dibunuh semua orang-orangnya itu oleh orang-orang Asyur. Dijajah, diperbudak. Karena Samaria berzina, menyembah Allah-Allahnya orang Asyur. Jadi Allah gak menolong, Allah Israel gak mau menolong. Begitupun juga dengan adiknya. Dikatakan, walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih berahi lagi dalam persundalannya, melebihi lagi dari kakaknya. Oholiba tadi siapa? Oholiba itu siapa tadi? Yerusalem. Jadi di sini nggak Samaria, nggak Yerusalem menyembah berhala, dan itu dia anggap selingkuh sama Tuhan. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuannya melebihi kelakuan mereka berdua adalah sama. Ohola, Oholiba kelakuannya sama. Harusnya mereka setia kepada Allah Israel, tapi justru mereka selingkuh. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar-gambar orang Kasdim diukir dalam warna linggam, pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah. Nanti kita akan bahas di ayat 22. Jadi intinya Ohola, Oholiba sama aja. Mereka menyembah kepada Allah lain. Mereka berzina. Tapi bukan berarti artinya ini Ohola, Oholiba ini manusia yang betul-betul berzina begitu loh. Paham gak sih dari tadi saya jelaskan? Mereka ini sebagai kiasan, gambaran untuk menyambut orang-orang, rakyat, masyarakat yang ada di Samaria dan ada di Yerusalem. Dan itu sungguh kejijian.
kelakuan mereka sungguh menjijikkan bagi Allah. Sehingga Allah bukan senang memiliki pelacur. Allah bukan senang memiliki dua orang ini yang hidup dalam persundalan. Enggak. Itulah kenapa Tuhan dalam ayat ini melalui Yehezkiel, Allah ingin menghukum bangsa ini. Ayat 22, oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasihmu, tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Nah, di sini berhala-berhala yang disembah sama dua bangsa itu akhirnya membantai sendiri Ohola dan Oholiba. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa, orang Koa, dan semua orang Asur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira, pahlawan perang, pasukan kuda semuanya, mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda, dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan, kemesumanmu dan persundalanmu. Mendatangkan hal ini atasmu karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Paham? Di sini Tuhan benar-benar hukum mereka karena persundalan mereka. Karena kenajisan mereka. Mereka menyembah kepada Allah lain. Padahal hukum Taurat kan dibilang apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyembah mereka. Dan inilah pusat dari kemurkaan Tuhan. Tuhan ingin menghajar Ohola, Oholiba. Sekali lagi saya katakan, mereka berdua adalah bangsa. Bangsa itu akan dihajar Tuhan melalui bangsa-bangsa yang tadi. Logikanya aja lah. Kalau Ohola Oholiba itu dua orang perempuan, benar-benar perempuan nih. Masa mesti beberapa bangsa yang harus hancurkan mereka, kan gitu kan? Enggak lah. Karena ini berbicara mengenai bangsa, maka dihajarlah Tuhan melalui itu. Ya contohnya kayak Indonesia gitu kan. Indonesia ini dipakai bahasa kiasan apa sih? Ibu kan. Ibu pertiwi kan. Ibu pertiwi itu bukan berarti dia benar-benar ibu gitu. Ibu pertiwi yang artinya Indonesia ini, ibu pertiwi ini pada akhirnya dijajah kan. Sama Belanda kan. Nah, dijajahlah Indonesia begitu. Ya sama halnya dengan ini, Ohola yang adalah Samaria, Oholiba adalah Yerusalem, akhirnya dihajar sama Tuhan. Ya karena perbuatan mereka yang benar-benar sudah keji di hadapan Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam lebar mulutnya, yaitu piala banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya sampai menggugis pecahan-pecahannya. Dan engkau merabitkan susumu, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu Tuhan berfirman padanya, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji. Perhatikan bagaimana Tuhan menganggap perbuatan Ohola Oholiba itu sangat-sangat keji. Bukan berarti Tuhan punya atau butuh pelacur. Begitu loh. Paham gak? Makanya
Kalau tahu dikit nggak usah terlalu banyak ngomong. Aristo lagi, iya bener. Dulu waktu kamu Kristen belajar apa Aristo? Gitu aja kamu nggak ngerti. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Perhatikan, menyembah berhala dianggap berzina karena memang itu bangsa gitu. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dan api kepada berhala menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari Sabatku. Mereka melanggar kekudusan hari Sabat. Mereka juga dikatakan di situ menyerahkan anak-anak untuk korban persembahan pada berhala. Ngeri nggak? Ngeri. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Jelas ini berbicara mengenai bangsa yang mengkhianati Allah. Bukan Allah butuh pelacur. Ngomong sembarangan aja. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencala alismu dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah, di hadapan meja dengan hidangan sajikan. Di atas tempat tidurmu itu kutaruh ukupanku dan minyakku. Lalu kedengaran suara keramaian hidup bersenang-senang padanya. Kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya, mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang pada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzina dan tangan mereka berlumuran darah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka dan biarlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak lelaki, anak perempuan mereka, membakar habis rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala. Perhatikan, karena menyembah berhala dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Kenapa sampai Allah menghancurkan mereka? Supaya mereka tahu bahwa Allah tidak suka dengan perzinahan bangsa ini. Jadi ayat ini mengajarkan sesuatu yang penting. Jangan menyembah Allah lain selain Allah yang benar yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Gak boleh punya Allah lain. Karena itu akan dihajar dan dihukum oleh Allah. Jadi ayat ini berbicara mengenai dosa Ohola dan Oholiba yang dihukum oleh Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan kekuasaannya atas mereka. Ini bukan Allah butuh pelacur. Makanya kalau belajar setengah-setengah, comot ayat setengah-setengah jadinya kayak gini. Dan bangga sekali mempertontonkan ketidaktahuannya gitu. Ya mudah-mudahan pembahasan yang panjang ini teman-teman kita bisa mengerti mana yang benar dan mana yang asal gitu. Dan saya sekali lagi saya gak percaya kalau orang keluar dari Kristen ngaku-ngaku cerdas. Ya pasti sebenarnya mereka gak tahu apa-apa. Tong kosong nyaring bunyinya. Makanya kalau ada tong isi baik-baik supaya gak jadi kosong. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio sini. God be with you all.